Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan menganalisa video klarifikasi dari seorang YouTuber asal Korea Selatan bernama Sunny. Sunny ini adalah YouTuber Korea Selatan yang mahir berbahasa Indonesia karena dia mengaku pernah sekolah sampai kuliah itu di Indonesia. Dan dengan ratusan juta rupiah paling tidak yang Sunny dapatkan dari channel YouTube-nya, dari AdSense, dan juga sebagai seorang selebgram dari berbagai macam endorsement, Sunny itu memiliki pasar yang cukup tinggi ya di Indonesia, karena kan orang Indonesia tuh salah satu negara yang sangat tergila-gila dengan berbagai macam hal dari Korea Selatan. Oke, kita akan bahas mengenai video klarifikasinya di sini, tapi sebenarnya mungkin kalian agak sedikit lupa ya. Aku ingatkan dulu, kenapa Anjas kok Sunny membuat klarifikasi? Jadi Sunny ini membuat video klarifikasi karena beberapa waktu lalu ada seorang sebuah akun yang sudah centang biru anonim ya, yang di situ dia mengatakan bahwa Sunny ini sebenarnya tidak sebegitu cinta dengan Indonesia. Dia pernah mengatakan atau beberapa kali mengatakan bahwa orang Indonesia itu bodoh dan miskin. Kemudian dari statement yang dikeluarkan oleh akun anonim tersebut diperkuat dengan akun yang tidak anonim yang merupakan mantan editornya, pernah bekerja bareng untuk drawing sesuatu hal begitu, yang dari situ namanya kalau nggak salah Natasha ya. Natasha itu juga bilang bahwa memang dia pernah mendengar beberapa kali bahwa Sunny itu mengatakan orang Indonesia memiliki daya beli yang rendah gitu, tapi tidak mengatakan miskin. Konteksnya adalah Sunny itu lebih fokus untuk market Indonesia adalah untuk mendapatkan pendapatan dari AdSense-nya aja. Tapi kalau berbagai macam produk yang dia jual, dia nggak mau mengandalkan orang Indonesia. Dia makanya punya YouTube juga yang berbahasa Inggris, karena untuk orang Indonesia dia fokus untuk mendapatkan pendapatannya dari AdSense. Yang kedua adalah kalau fokus yang bahasa Inggris, dia ingin mendapatkan pendapatan dari usahanya dia itu dari penjualan produk-produk yang dia lakukan di situ. Well, which is true, which is fine gitu, namanya juga orang usaha. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah masa sih banyak yang bertanya dari berbagai macam konten-kontennya. Salah satu konten yang cukup viral adalah pada saat dia itu membuat konten tentang mencoba puasa gitu dengan suaminya. Katanya itu fake gitu. Well, ada banyak perdebatan pro dan kontra. Sekarang kita akan coba analisa dulu dari bahasa tubuh Sunny yang mengklarifikasi mengenai berita ini. Dalam jangka waktu 1 minggu, ketika rumor mengenai aku sempat viral, mama aku juga dalam minggu itu meninggal dunia. Oke, jadi pertama aku mengucapkan turut berduka cita untuk Sunny karena ayahnya baru saja meninggal dunia, makanya menjadi alasan dia tidak langsung mengklarifikasi berita yang berkembang sekitar semingguan begitu. Aku juga pada saat itu masih sangat shock dan butuh banget waktu untuk mencerna semua kondisi yang sedang happening. Prioritas aku pada saat so itu adalah bagian yang pertama. Jadi kita harus memahami bahwa dia sedang dalam kondisi berduka cita karena ayahnya baru meninggal dunia. Kemudian bagian yang kedua, ini juga menarik untuk kita analisa apa yang dikatakan. Dan hal yang membuat aku paling sakit hati adalah rasa cinta aku kepada Indonesia itu dipertanyakan. Yang paling membuat dia sakit hati adalah rasa cinta dia ke Indonesia dipertanyakan. Maksudnya gimana? Meskipun aku dalam darah Korea dan warga negara Korea, aku selalu mengidentifikasikan diri aku sebagai orang Indonesia dengan dasar aku besar di Indonesia dan tinggal hampir seumur hidup aku di Bali. Jadi aneh guys rasanya kalau misalnya aku merendahkan negara yang dimana aku menimba ilmu mulai dari TK, SD, SMP, sampai kuliah. Aku setuju ya dengan ini ya, karena sebagai contoh aku pribadi pun pada saat aku tinggal di Thailand, sudah hampir 7 tahun di sini, beda ya kalau orang yang tinggal, maksudnya traveling sama living abroad itu berbeda. Mungkin case-nya sama kayak Sunny ini. Sunny itu ke Indonesia bukan lagi sekedar traveling, tapi sudah tinggal di sana. Otomatis mungkin ada beberapa hal yang dia suka, ada beberapa hal yang tidak dia suka. Nah, terlepas benar atau enggak, karena menurut aku dari video Sunny ini dia tuh tidak mengklarifikasi poin-poin yang ditanyakan yang sedang berkembang di masyarakat gitu kan ya, terutama di bagian orang-orang yang suka dengan Sunny gitu. Karena sebenarnya poin yang ingin ditanyakan oleh orang Indonesia itu adalah tentang animator. Karena kan ada seorang animator yang namanya Natasha itu merasa tidak dihargai karena tidak diberikan kredit title, hasil kerjanya, dan juga dibayar sangat murah itu menurut dia. Kemudian juga konteks tentang merendahkan orang Indonesia dengan sebutan miskin dan bodoh
bodoh itu tidak diadres di sini secara eksplisit. Dan ketiga adalah konten puasa. Apakah benar konten puasa yang dia buat beberapa waktu lalu itu hanyalah sekedar konten, tapi sebenarnya dia nggak puasa? Itu juga yang dipertanyakan di sini. Tapi sayangnya aku melihat dari video ini tidak diadres secara eksplisit begitu. Well, yang tahu hanyalah dia aja gitu. Oke, kemudian ngomongin soal selebgram, YouTuber. Sekarang kan kalau kita lihat di sosial media, orang-orang yang bekerja di era ini kan yang menjadi tontonan atau menjadi public figure nggak melulu adalah mereka yang sering tampil di TV. Tapi orang yang sering tampil, memiliki follower banyak di Instagram ataupun YouTuber juga sudah termasuk dalam kategori ya public figure juga. Nah, Nikita Mirzani pada saat dia ngobrol dengan Onat ya kalau nggak salah ya, itu ngobrol tentang karakteristik pekerja seni lah di Indonesia begitu, karena walaupun Sunny adalah orang Korea Selatan, tinggalnya juga di Korea Selatan sekarang, tapi kan penontonnya paling banyak adalah orang Indonesia kan Sunny, jadi ya that's consider samalah apa itu public figure yang bekerja di Indonesia, jatuhnya sama seperti itu. Nikita Mirzani ini termasuk orang yang sangat sebel sama selebgram ataupun juga orang-orang yang sering membuat kepalsuan di layar kaca, layar handphone gitu. Tapi kita coba dengarkan dulu apa komentar lengkapnya sama Onat obrolannya. Dari selebgram, lagi-lagi gue ngerasa mereka sih yang paling fake. Dari sekian banyak ya? Dari sekian banyak ya? Iya, Pasal TV, YouTuber, atau selebgram itu paling fake menurut gua. Ya, menurut gua juga. Selebgram yang paling fake. Tapi kalau ini kan ada video ngebahas perbandingan antara Sunny ini ya dengan digabungkan jadi satu. Karena kalau Sunny kan nggak cuma selebgram kan, Sunny juga seorang YouTuber. Jadi tidak ditujukan untuk Sunny sebenarnya ini, tapi secara umum gitu. Kita sama kok sealiran untuk bahas soal selebgram. Kenapa mereka? Iya. Bukan cuma fake, ya, gue juga suka mempertanyakan apa sih prestasinya? Cuma foto lu cakep atau lu kan kita jadi bete, bukan kita sirik ya, sorry. Oke, jadi sebenarnya aku bahas kenapa aku mengincludekan pernyataan dari Nikita Mirzani dengan Onat ini adalah ingin membuka mata orang Indonesia lagi sih. Sebenarnya nggak cuma di YouTube ataupun di Instagram yang menurut mereka itu adalah paling fake, itu paling palsu adalah di Instagram. Tapi yang mau aku coba bangun awareness adalah memang benar, kita tuh tidak seharusnya mengejudge seseorang hanya dari tampilan luarnya aja atau atau sesuatu hal yang berusaha ditampilkan aja. Bahkan di TV pun yang menurut Onat katanya lebih real orang-orangnya, I don't think so juga sih Onat, karena apapun yang muncul di TV itu rata-rata sudah dipersiapkan, gimmick dan sebagainya. Mereka tahulah apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di TV. Mereka tahu sebenarnya semuanya menurut aku sama sih, nggak mau itu TV, mau itu Instagram, YouTube, menurut aku nggak semuanya 100% real gitu. Ada beberapa hal yang mereka adalah mengontrol semua itu. Tapi terlepas dari itu semuanya, ya memang itulah sosial media, karena kecenderungan kita hanya menunjukkan hal-hal positif dan juga baik aja. Yang ini justru kadang menjadi kayak toxic positivity bagi kita. Kadang kita ngerasa iri nih. Wah, lihat ini keren banget kok bisa menginfluence, bisa mempengaruhi banyak orang, kita ngerasa iri dan sebagainya. Tapi percayalah teman-teman, bagi aku juga pribadi sama. Kasusnya kembali ke Sunny ini sendiri. Terlepas ini Sunny benar, kalau aku tangkap di sini Sunny adalah menolak dia mengatakan menghakimi orang Indonesia itu bodoh dan miskin. Aku tangkapnya dia menolak, tapi dia tidak menjelaskan secara rinci tuduhan tersebut. Tapi justru Sunny itu mengambil sebuah langkah yang menurut aku agak sedikit berlebihan. Itu menurut aku ya, tapi kalau menurut Sunny fine ya, it's okay itu. Apa itu Anjas? Jadi Sunny malah justru akan mengambil jalur hukum untuk mencari tahu siapakah akun anonim tersebut. Tapi aku tidak akan berdiam diri dan membiarkan nama baik aku dipertanyakan dengan alegasi yang salah. Maka karena itu teman-teman, aku memilih untuk mengambil jalur hukum bersama dengan pengacara aku, dan juga sekarang kami sedang dalam tahap laporan ke pihak kepolisian. Oke. Menurut aku langkah Sunny mengambil jalur hukum cukup berlebihan ya. Karena apa? Karena kan yang dituliskan si akun anonim itu adalah kata-kata yang dibilangnya adalah si Sunny ini bilang orang Indonesia miskin dan juga bodoh. Which is itu adalah hal yang menurut aku subjektif, dan nggak semua orang juga marah kok dikatain miskin dan bodoh di Indonesia. Kalau ada orang ngomongin aku miskin dan bodoh, fine-fine aja begitu. Seharusnya Sunny tidak usah mengambil ini ke jalur hukum, tapi ditunjukkan dengan strategi yang lainnya yang harusnya dipikirkan sendiri. Karena kalau diambil langkah secara hukum, ini kesannya
gimana ya, agak sedikit, karena sebenarnya yang perlu kalaupun Sunny menang nanti ketangkep orangnya, belum jaminan bahwa Sunny akan kembali mendapatkan nama baiknya gitu loh di Indonesia. Ya, bagi sebagian orang yang sudah kontra, nggak suka dengan Sunny gara-gara ini, itu kalau Sunny menang, itu belum tentu nama baiknya akan kembali lagi. Itu kalau menang. Kalaupun kalah, mendingan menurut aku adalah waktu yang dia miliki, energi yang dia miliki, lebih baik nggak usah berurusan dengan hukum, karena kan prosesnya panjang banget, dan belum tentu dia juga bisa mendapatkan orangnya gitu. Lebih baik dia lakukan dengan aksi ya, dengan berbagai macam konten yang mungkin bisa lebih mengambil hati kembali orang Indonesia, konten-konten yang menunjukkan bahwa itu nggak bener loh yang dikatakan itu dengan aksi gitu. Well, that's it. Salah satu bagian yang diaddress juga di klarifikasi Sunny ini adalah si Natasha ya. Natasha itu adalah seorang editor atau desain grafis atau seperti apapun lah yang menggambar gitu, drawing sesuatu hal yang merasa dia tidak dihargai pada saat bekerja sama dengan mereka, dan sekaligus dalam tanda kutip mengiyakan apa yang dikatakan dituliskan oleh akun anonim tersebut gitu. Ini yang mau dikatakan dia dengan suaminya. I want to personally address Natasha, an artist we worked with 2 years ago. Both Sunny and I really enjoyed working with her, but I think there was some kind of disconnect with what was expected. We both never want an artist to feel that way, and so both of us want to deeply and publicly apologize to him. Jadi suaminya bilang bahwa dia memang pernah bekerja dengan si Natasha tersebut, yang sepertinya mengkonfirmasi apa yang dikatakan akun anonim tersebut. Mereka meminta maaf dengan Natasha, dan mereka tidak bermaksud untuk Natasha merasa tidak dihargai begitu, karena menurut mereka ada beberapa poin yang tidak sesuai ekspektasi hasil kerja dari Natasha tersebut. Tapi sekali lagi dari video ini aku tangkap tidak menjawab pertanyaan yang menjadi dasar, yaitu adalah mengenai si Natasha. Apa poin-poin yang membuat dia kok tidak membayar secara layak? Apa yang menyebabkan Sunny dan juga suaminya tidak memberikan credit title? Itu tidak terjawab di sini. Ini lebih bersifatnya adalah kayak general aja sih, nggak spesifik menjawabnya. I think satu hal yang menjadi garis besar di sini bahwa aku tangkap di sini mereka akan berhenti dulu dari sosial media, akan rehat sejenak katanya. Yang menurut aku juga strategi yang bagus ya, karena kan di Indonesia biasanya kalau sesuatu hal lagi rame, kalau dibahas terus akan terus berkembang gitu orangnya gitu kan ya, beritanya. Makanya dia mengambil strategi adalah mungkin akan istirahat sejenak dulu dari semua kegiatannya di sosial media. Well, terlepas benar atau salah, menurut aku orang Indonesia juga harus sudah mulai sadar ya, karena di dunia digital seperti ini tidak semua yang kalian lihat di layar kaca kalian, baik melalui handphone ataupun TV, semuanya adalah real. No, karena aku juga termasuk yang concern dengan Korea Selatan, dengan berbagai macam kasus penghinaan yang Indonesia terima selama ini. Kalian bisa cek di videoku sebelumnya mengenai beberapa kasus orang-orang Korea Selatan yang hobi menghina orang Indonesia. Sebagian ya, memang tidak semuanya, tapi banyak di situ. Dan sekaligus memberikan pelajaran bahwa bagi kita, jangan mau kita dimanfaatkan begitu aja, karena ya, Indonesia itu orangnya banyak, memang kita mungkin daya belinya rendah, tapi mereka juga mendapatkan keuntungan dari orang Indonesia, dari kita adalah dengan AdSense-nya gitu. Karena paling nggak orang-orang Korea yang punya jutaan subscriber setiap bulan, mereka tuh mendapatkan ratusan juta rupiah hanya dari sekedar AdSense. Belum dari endorsement ataupun juga ngisi acara di berbagai macam kesempatan. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian tertarik, bisa juga subscribe dan juga like serta share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.